Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudara-saudara dan sahabatku? Moga-moga sehat selalu, moga-moga dimudahkan dalam mencari rezeki, dan rezeki yang diterima moga-moga selalu membawa berkah. Kali ini saya membuat judul video berkaitan belajar kaya dari orang-orang kaya. Dan kebetulan kali ini yang kita bahas pengusaha ayam bakar wong Solo, Puspawardoyo. Perlu diketahui, Pak Puspo ini mengawali karirnya menjadi seorang guru SMA di Blapak, Muntilan, Jawa Tengah. Kemudian dia merantau ke Riau dan pada tahun 1989 menjadi guru SMA Perguruan Wahidin Bagan Siapi-Api. Dari perjalanan menjadi guru itu, beliau merasakan ternyata gajinya itu ternyata kecil ya jadi guru itu. Tapi bukan berarti kecil itu kemudian ogah-ogahan mengajar, bukan. Tetapi dia mencoba memilih jenis profesi yang lain. Kemudian beliau membuka warung kaki lima di Medan. Warung makan tersebut diberi nama Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo. Jadi inilah cikal bakal awal mula usaha Pak Puspawardoyo di Medan dengan nama Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo. Layaknya setiap usaha, pada awalnya ia mengalami pasang surut. Saat itu warung ayam bakar kaki lima berpenghasilan kurang lebih 30.000 sehari dengan menghabiskan 3-4 ekor ayam, sehingga saat itu ya istilahnya masih berat lah. Tapi dia mencoba tekun dan kerja keras. Nah, dalam proses perkembangan waktu, suatu kali dia kedatangan tamu kawan, kedatangan salah satu karyawannya yang cerita tentang kesulitan orang tuanya karena punya masalah dengan perbankan. Intinya orang itu memberanikan diri untuk minta bantuan ke Pak Puspawardoyo. Walaupun di masa sulit saat itu, artinya belum terlalu kaya gitu ya, tetapi Pak Puspo dari tabungan yang ada di rekening 1.300.000 direlakan sebanyak 800.000 untuk membantu karyawan yang sedang terlilit masalah tersebut, masalah utang. Dengan keyakinan, artinya keyakinan yang dimiliki Pak Puspo, bahwa siapa yang meringankan kesulitan orang lain akan mendapat balasan setimpal. Dan akibat peristiwa tersebut, sang karyawan menceritakan apa yang dialaminya kepada tetangganya yang kebetulan wartawan. Dari cerita ini, sang wartawan tertarik untuk mengekspos profil tentang Puspawardoyo dengan judul Sarjana Buka Ayam Bakar Wong Solo. Barangkali dari cerita yang diekspos di media salah satu koran di Medan itu, inilah juga awal mula kesuksesan usaha ayam bakar Wong Solo. Kemajuan usaha Wong Solo ini membuat tertarik seorang petinggi di BNI cabang
pemuda di Medan, dan Puspawardoyo saat itu mendapat pinjaman 2 juta untuk mengembangkan usahanya. Begitu lunas, ia kembali mendapat pinjaman sebesar 15 juta rupiah dari bank yang sama. Mengingat Puspo selalu tepat waktu dalam pembayaran pinjaman, maka pihak bank terus menambah jumlah pinjaman tersebut hingga akhirnya ia bisa membuka cabang di banyak tempat. Jadi dari awal mula cerita itu, akhirnya Pak Puspo hingga kini saya kira termasuk salah satu pengusaha pribumi, kebetulan Muslim, yang usahanya itu tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kalau tidak salah dengar, sudah ada sekitar di atas 300 outlet ayam bakar Wong Solo, bahkan juga berkembang sampai ke luar negeri. Apa yang bisa dipetik dari pelajaran pengusaha ayam bakar Wong Solo ini? Pertama, dari cerita sekilas tadi itu, Pak Puspo ini ternyata orangnya amanah. Ketika diberi pinjaman, dia bayar ke bank itu tepat waktu, sehingga bank percaya dan memberi pinjaman berikutnya. Begitu diberi pinjaman lagi, seperti tadi, dari 2 juta naik menjadi 15 juta, beliau juga tepat waktu sehingga menjadikan bank makin tertarik lagi. Begitu seterusnya sehingga makin banyak dana pinjaman yang dia peroleh dan akhirnya makin berkembang usahanya. Dari cerita yang kita peroleh tadi, ada poin berikutnya adalah mau membantu kesulitan orang lain. Jadi ini barangkali salah satu kunci sukses seorang Puspawardoyo. Walaupun pada awal-awal usahanya dia belum banyak mendapat keuntungan atau belum mempunyai kekayaan yang berlipat, tetapi ketika ada orang yang memerlukan dan kesulitan dan meminta bantuan ke Pak Puspo, ternyata beliau juga mau membantunya. Poin yang ketiga yaitu ulet dan kerja keras. Jadi usaha warung ayam bakar Wong Solo ini memang tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak ulet dan tidak kerja keras. Jadi kerja keras membuka lagi peluang di tempat lain, itu saya kira hal yang menjadi pegangan dari Pak Puspawardoyo. Kemudian poin yang berikutnya, jadi bukan hanya semata-mata amanah, bukan semata-mata mau bantu kesulitan orang lain, bukan semata-mata ulet dan kerja keras, tetapi karena yang dibuka usahanya adalah warung makan, maka Pak Puspo juga punya keahlian, yaitu ahli dalam meracik bumbu-bumbu ayam bakar Wong Solo itu. Di sini saya kira penting juga ya. Ibaratnya keahlian dalam satu produk itu penting. Artinya menekuni sesuatu itu harus paham betul apa yang dia jual. Karena yang dijual adalah makanan, dan makanan itu adalah soal rasa, enak dan tidak enak, maka orang yang berbisnis atau berusaha di bidang itu juga harus ahli, saya kira. Nah, kalau tidak ahli ya bagaimana mungkin bisa jualan.
Berikutnya poin kelima, menerapkan sistem waralaba. Kebetulan Pak Puspo ini seorang muslim yang taat. Beliau menyelenggarakan bisnis di bidang kuliner ini menerapkan sistem waralaba. Jadi tetapi waralaba yang syariah, artinya berdasarkan atau berbasis bagi hasil. Jadi bagi hasil. Ini saya kira penting karena apa yang dilakukan ini diyakini memberi berkah. Jadi konsep bagi hasil ini dianggap, diyakini memberi berkah kepada para pihak yang saling bekerja sama. Berikutnya memang Pak Puspo tidak hanya dari bank, tetapi banyak menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, bisa perorangan, bisa lembaga, dengan konsep bagi hasil tadi. Jadi sebagian dengan sistem pinjaman yang berbunga barangkali sudah dikurangi, tetapi berikutnya investasi yang diterima adalah dengan menerapkan sistem waralaba. Saya kira inilah yang membuat Pak Puspo Wardoyo makin kaya karena membuka bukan cabang ya, membuka counter lain di mana-mana dengan jumlah yang banyak. Kalau tidak salah sampai hari ini sudah ada 12 brand atau 12 nama lebih ya. Nama-nama selain wong Solo. Misalnya bakmi kocok Neng Umi, nasi goreng bakmi Jogja Mangkarso dan lain-lain, banyak. Intinya apa? Semakin banyak yang dibuka, itu juga menciptakan lapangan kerja, membuka rezeki kepada orang lain, dan di situ tentu membuka pundi-pundi keuangan di mana-mana. Bagaimana? Jadi intinya itu kan usaha itu kan faktor kali. Jadi semakin banyak buka warung, ya semakin banyak kekayaan yang akan diperoleh oleh orang tersebut. Jadi saya kira ini sekedar informasi bagaimana kita belajar kaya dari orang kaya. Ya, yang paling utama saya coba rangkum, pertama harus amanah. Jadi amanah kalau menerima titipan, pinjaman, investasi, itu harus amanah, memberikan bagi hasil tepat waktu, atau membayar cicilan juga tepat waktu kepada bank. 2, mau bantu kesulitan orang lain. Yang ketiga, ulet dan kerja keras. Yang keempat, ahli dalam meracik bumbu-bumbunya. Ini kalau pengusaha ayam bakar ya, pengusaha kuliner. Kalau pengusaha properti, pengusaha otomotif, ya lain lagi tentu. Harus ahli di bidang itu juga. Kemudian Pak Puspo menerapkan sistem waralaba. Dengan sistem waralaba ini dampaknya membuka lapangan kerja juga bagi orang lain. Jadi semakin kita bermanfaat bagi orang lain, itulah barangkali menjadikan hidup kita semakin berkah. Dan ketika hidup kita semakin berkah, maka Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin menambah rezeki kepada kita semua. Pertanyaannya, apakah Anda mau belajar kaya dari orang kaya? Kalau mau, ya kita coba ikuti beberapa prinsip yang dipegang oleh salah satu contoh orang kaya tersebut. Begitu, saudaraku, teman-temanku, bila hari ini teman-teman masih belum sukses,
bila hari ini teman-teman masih mencari-cari pekerjaan, barangkali bisa menjadi pengusaha, membuka usaha. Jadi kalau contoh tadi menjadi guru itu ternyata gajinya kecil, tapi ini sekali lagi tidak mengecilkan arti guru ya, tetapi ini semua itu kan pilihan. Orang boleh memilih profesi apapun, hanya kebetulan Pak Puspo ini profesinya seorang dari guru berpindah menjadi seorang pengusaha. Dan akhirnya alhamdulillah sampai hari ini beliau menjadi pengusaha yang sukses. Moga-moga ini video pendek ini ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.